Oke, selamat datang di sirkuit legend di Laguna Seca yang sudah tidak pernah digunakan sekarang ini balapannya karena kebentur dana dan biaya, sehingga sirkuit tidak bisa menyelenggarakan ajang MotoGP lagi. Dan sekarang kita akan menggunakan dengan kondisi cuaca yang basah seperti ini, dan rider kita hari ini adalah Morbidelli. Kita lihat starting up udah dimulai dan ini Bastianini menduduki pertama, tapi Fabio Quartararo berhasil mengambil posisi daripada ini Bastianini yang di awal sudah sangat kencang sekali. Dan yang mengejutkan di sini Espargaro harus mundur ke belakang, tim Aprilia harus memberi jalan kepada para pembalap-pembalap motor-motor dengan nama-nama besar seperti ini. Harus mundur di posisi kelima, harus dilewati oleh Bagnaia di posisi keempat, rival abadi daripada Fabio Quartararo. Dan Martin di sini ada di posisi keenam. Balapan ini cukup sengit nantinya karena ada Martin di posisi 6 yang membayang-bayang Espargaro, dimana Martin cukup bertalenta sekali ketika balapan dan karirnya mulai terlihat di sini sangat licin sekali. Ini Bastianini hampir terjatuh di sini dan Morbidelli ikut-ikutan tapi masih bisa ditahan dan juga masih bisa menyeimbangkan motornya. Ada Brad Binder di posisi 8 dan Marc Marquez terus jadi crash banyak sekali. Bagnaia dan juga Brad Binder di sini sangat mengejutkan sekali, terjadi crash bersamaan sehingga posisi lagi-lagi aku bilang Martin di sini sangatlah mengejutkan, ada di posisi keempat. Lalu posisi kelima keenam ada tim Aprilia yang dari tadi kita sebut, ternyata ada sekarang Espargaro dan Maverick Vinales berhasil mengambil posisi. Kita lihat Morbidelli mencoba melewati daripada Bastianini, sangat bagus sekali. Akhirnya duo Yamaha menguasai arena di posisi pertama dan kedua. Ini sangat mengejutkan sekali. Dan kita lihat Alex Rins ada di posisi ketujuh, pembalap dari LCR Honda. Dan posisi ke-8 ada Luca Marini. Nah, dari tadi stabil di situ, ya di situ-situ aja. Oke, kita lihat sekarang apakah Morbidelli sanggup untuk mengejar satu rekan timnya yang gapnya terpaut cukup jauh sekali, 1,278 detik. Itu sangat jauh sekali gap tersebut. Hanya bisa dikejar ketika ada tikungan dan Quartararo melambat, tapi di sini terlihat Quartararo melesat ke depan dan meninggalkan para kompetitor di belakang. Kita lihat apakah Enea Bastianini sanggup mengambil posisi Morbidelli lagi. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah aksi dari Enea Bastianini, ternyata terjatuh dan crash di belakang tikungan yang sangat sakral sekali, yang selalu membuat para pembalap menjadi ketar-ketir di sana. Banyak sekali adegan-adegan crash di sana dan juga sering sekali terjadi manuver-manuver yang membahayakan di daerah itu. Kita lihat klasmen sekarang, Martin mengejutkan, benar-benar stabil sekali. Martin ada di posisi ketiga, posisi keempat dan kelima ada duo Aprilia Espargaro dan Maverick Vinales. Alex Rins naik ke posisi ke-6, Jack Miller di posisi ke-7 dan lagi-lagi Luca Marini di posisi ke-8. Jack Miller bisa masuk ke posisi, Luca Marini masih bertahan di posisi ke-8. Sangat mengejutkan sekali. Kita lihat apakah Morbidelli sanggup finish di sini tanpa harus terjatuh. Dan Martin yang dari tadi membayang-bayang di belakang, Martin cukup bertalenta sekali karena Martin ini mempunyai pengalaman dan juga skill yang mengesankan terkadang di beberapa momen. Banyak yang tidak menduga-duga karena talenta yang besar tersebut. Martin itu sangat dipertahankan. Oke, kita lihat masih terpaut jauh sekali gapnya di sini di sirkuit yang paling berbahaya ini. Ini adalah tikungan yang cukup tricky. Apakah sanggup Morbidelli melewati? Sangat tricky sekali dengan cuaca hujan seperti ini yang sangat ekstrim. Apakah Morbidelli sanggup untuk ada yang crash lagi, guys. Terlihat di posisi 1-8 masih sama, berarti yang di belakangnya ini yang mengalami crash. Dominasi masih dipegang oleh duo Yamaha, masih saling kejar mengejar, tapi karena terpaut gap yang cukup jauh,
Mungkin hanya kalau Bagnaia yang ada di belakangnya Quartararo baru bisa ada persaingan antara posisi 1 dan 2. Tapi kalau melihat dari jarak gap seperti ini, sepertinya tidak mampu untuk dikejar itu. Fabio Quartararo itu cukup jauh sekali. Ibaratnya Rossi yang masih di posisi masih di Honda itu jauh melesat sendiri dan sanggup melewati tim satelit yang ada di paling belakang biasanya. Oke, kita lihat Martin di sini masih pada di posisi ketiga untuk mengejar para pembalap yang ada di depan. Tapi balapan ini sudah cukup terpaut jauh sekali di posisi 1 dan 2. Hanya tinggal kita lihat keberuntungan para pembalap apakah akan terjatuh di tikungan-tikungan keramat di belakang tadi. Karena tikungan tersebut cukup berbahaya, membuat roda bergeser terlalu keras. Jarak gap antara Martin dan Morbidelli juga cukup jauh di sini. Sepertinya Morbidelli hanya bermain aman di sini, tidak perlu terlalu ngoyo. Finish di posisi kedua itu sudah cukup. Poinnya juga banyak juga. Kita lihat persaingan yang paling mengerikan di sini nanti persaingan di posisi keempat, 5, 6, 7, 8 ini yang sepertinya sangat ketat sekali karena yang terpaut jauh di sini gapnya hanya posisi 1, 2, dan 3-nya. Laguna Seca adalah sirkuit legend yang sangat disayangkan sekali tidak ada lagi karena sirkuit ini sebenarnya cukup epic sekali digunakan untuk balapan, guys. Karena banyak sekali momen-momen yang membuat adrenalin sanggup untuk meningkat karena tikungan-tikungan di sini yang cukup mengesankan gitu loh. Terutama di tikungan ini nih, setelah ini nih. Nah, tikungan ini sering terjadi saling overtake sampai keluar jalur. Nah, di sini guys, tikungan ini adalah tikungan legend ini guys, sampai keluar. Makanya tuh dikasih aspal sedikit di bagian kanan itu supaya para pembalap itu nggak ngelosor di rumput. Ada yang crash lagi di sini, tapi bukan peringkat 1-8 karena peringkat 1-8 sepertinya udah safety, main aman. Dan keberuntungan juga dialami oleh tim Aprilia yang tadi itu dibawa dari posisi 1 ke 8 tiba-tiba masuk. Dan yang mengejutkan lagi Maverick Vinales, karena Maverick Vinales tidak termasuk golongan kelompok 8 besar tadi. Yang masuk cuma Espargaro. Tapi Maverick Vinales tiba-tiba mengejutkan bisa menusuk ke dalam melewati beberapa pembalap seperti Luca Marini, Alex Rins, dan Marc Marquez yang ada di belakang tadi dan bisa mengambil posisi dengan sangat bagus sekali. Kita lihat di sini putaran ke-6 memasuki putaran ke-7. Detik-detik akan selesainya balapan, tapi masih kita pantau di sini para pembalap yang mencoba untuk saling melakukan overtake. Masih belum ada, dan belum ada sih. Memang ini nggak bakalan terjadi saling overtake lagi udah, karena gapnya cukup jauh ya. Kalau sudah terpaut jauh seperti ini, gapnya hanya tinggal bisa mempertahankan atau tidak. Seperti itu sih sebenarnya ini. Kalau sudah jauh kayak gini gapnya. Laguna Seca ini jarang banget dilalui kalau pas waktu hujan. Kebanyakan itu pasti bakalan ngambil momen dimana dia itu treknya kering. Tapi di sini kita cukup coba posisinya hujan, bukan lagi wet ya cuacanya, tapi langsung hujan biar nuansanya semakin kental di sini. Kita bisa melihat beberapa pembalap terjadi jatuh dan akhirnya kita mendapatkan momen tersebut. Putaran ke-7 memasuki putaran ke-8, kita lihat masih stabil dan tidak ada yang terjatuh ya, masih aman di sini. Kita lihat klasmen 1-8 juga masih belum ada yang berpindah di sini, masih sama. Fabio Quartararo menjadi yang tercepat yaitu 1 menit 27 detik 120 second.
itu yang cukup kencang sekali dan semakin jauh gapnya dengan Morbidelli. Wow, masuki putaran terakhir berbahaya. Kita lihat keuntungan di sini adalah rodanya tidak kita set up di realistik sehingga tidak berkurang. Mungkin kalau misalkan kita menggunakan setup yang realistik dan roda bannya bisa berkurang, mungkin bisa menyebabkan balapan kali ini tidak bisa berjalan dengan lancar karena terjatuh di putaran-putaran akhir. Oke, putaran terakhir kita lihat posisinya di nomor 4, 5, 6, 7, 8 sepertinya tidak berubah sama sekali, masih sama. Karena kalau posisi 1, 2, dan 3 itu sudah jauh gak terkejar ini guys. Ibaratnya ini udah fix final, hanya tinggal mempertahankan motornya aja biar nggak jatuh. Sekali jatuh ya udah bakalan nggak bisa masuk ke podium. Tapi untuk saat ini balapan kali ini cukup mengejutkan ya, karena kita Yamaha bisa mendominasi di posisi 1 dan 2, Fabio Quartararo dan Morbidelli. Hanya saja yang disayangkan tadi ketika pertama kali terjadi duel antara Enea Bastianini dengan Fabio Quartararo, keburu-buru terjatuh ke Enea Bastianini. Coba tadi Enea Bastianini masih ada mungkin terjadi saling overtake di beberapa lap-lap seperti ini. Karena motor Ducati seperti yang saya bilang, kalau misalkan hujan dia semakin menggila dan ganas sekali. Oke, tinggal beberapa putaran lagi, tinggal 1 putaran lagi dan balapan ini akan selesai. Kita lihat di sini, Fix, Morbidelli, Quartararo sanggup untuk bertahan dan menyelesaikan balapan hari ini, dan Martin juga yang dari tadi kita bilang sangat bagus performanya juga bisa mempertahankan. Dan di posisi 9 kita bisa lihat ada Pol Espargaro dari tim Gas yang baru saja bergabung di MotoGP tahun 2023 ini, sanggup masuk di jajaran 10 besar. Awal yang sangat bagus. Sekian dari Bang Happy dan selamat beraktivitas kembali.